Dan ini filmnya grande banget, mewah banget ya Dek ya. Cantik banget, kalau lihat dari trailernya aja sangat amat eye pleasing. Maha beri cinta, apabila ini pertanda jawaban setiap doa, ku mohon permuluskan jalannya. Assalamualaikum, kita dari Assalamualaikum Beijing 2. Saya Asma Nadia, penulis novel Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia. Dan ada aku Dinda Regina sebagai pengisi soundtrack film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia berjudul Sepertiga. Dan aku Gabriela Eka Putri berperan sebagai Sabira di film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia. Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia ini berpusat ceritanya pada karakter Aisyah Rani, ya, nama hijrahnya Aisyah, nama panggilannya Rani, seorang yang menjadi mu'alaf gara-gara bucin. Jadi benar-benar dia itu lock out, lock in itu gara-gara bucin semata gitu. Dan ternyata ya apa yang saking bucinnya juga dia nguber tunangannya itu sampai ke Cina, dan bukan Cina yang dekat tapi Cinanya yang Ningxia yang di pojok sana. Dan ternyata kemudian dia menemukan takdir di ghostingin. Nah pertanyaannya adalah apakah iman yang belum juga tumbuh kemudian akan kandas ketika mengetahui bahwa ternyata laki-laki yang diharapkan untuk menjadi imam ternyata tidak ada di sisi gitu. Tapi dalam perjalanan di situ di Ningxia dia bertemu dengan keluarganya Mo. Mo itu diperankan oleh Baskara Mahendra, dan Mo ini karakter yang tidak sempurna, kayaknya nggak ada karakter yang sempurna ya di sini ya, nggak ada karakter yang sempurna, tapi dari keluarga Muslim, keluarganya Baba Rahman, Sabira adalah adiknya gitu, dan di situ pertanyaan-pertanyaan justru seputar Islam ya mendapatkan jawaban gitu. Tapi yang menarik juga pencarian sih, dan mungkin ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang kalau di ghostingin terus lo ngapain gitu. Assalamualaikum Beijing 2 ini bicara tentang hijrah, baik hijrahnya hati, hijrahnya Aisyah ya, tapi juga hijrah dalam arti yang Aisyah itu datang ke sana kemudian kehilangan banyak hal gitu, termasuk laki-laki yang menjadi tujuan dia gitu. Yang membedakan sebetulnya walaupun kalau di film ya karena durasi ya gitu, jadi yang apa ya latar belakangnya Aisyah itu sedikit gitu ya digambarkannya, tapi kalau di bukunya sendiri, di novelnya, saya pengen buku kali ini Assalamualaikum Beijing 2 ini bisa memberikan kekuatan kepada mereka yang pernah mengalami kehilangan, kepada anak-anak yatim atau anak-anak yatim piatu yang sudah kehilangan ibu atau kehilangan ayah. Saya pengen cerita Assalamualaikum Beijing 2 ini bisa menguatkan bahwa selama kamu punya Allah, insya Allah kamu punya, bahkan ketika kamu merasa dunia kamu hancur gitu ya, hancur lebur, insya Allah kamu akan baik-baik saja. Satu itu. Kemudian yang kedua, saya pengen banget gitu lewat film Assalamualaikum Beijing 2 ini gitu dan novelnya, saya pengen banget bisa memberikan semangat gitu buat siapa saja untuk menjadi lingkungan positif bagi teman-teman yang membutuhkan support kita gitu. Sebagaimana kita lihat kalau di filmnya kan Evi itu diperankan sama Ricis gitu, yang selalu menjadi support system bagi Aisyah gitu, saat dia merasakan dunianya itu runtuh gitu. Jadi ada seseorang. Nah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang hadir, yang bisa berkontribusi terhadap semangat dan kekuatan hati ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Indonesia ini teritori muslim terbesar di Cina. Jadi suku Hui itu sekitar 90%-nya itu muslim, dan pemandangannya juga indah, dan ini saya kira sangat menghibur secara mata gitu, karena 100% syuting kita kali ini benar-benar di Cina. Jadi kalau dulu sekitar mungkin 60-70%, ini benar-benar 100%, dan Cina yang sekarang ya mudah-mudahan juga secara pariwisatanya mengundang semangat kita gitu. Mereka bisa berbenah, sama sekali nggak ada polusi, pemandangannya juga indah gitu, dan cerita pencarian hijrahnya Aisyah Rani ini kemudian melalui tempat-tempat, dari tempat yang indah satu ke tempat yang indah lain.
Iya, penulis skenario awalnya itu Mas Beni Setiawan. Jadi Mas Beni sama Mas Guntur setahu saya sempat sih ke lokasi syuting ya. Ke lokasi syuting nyari lokasi-lokasi gitu. Dan Mas Guntur itu tipe sebagai sutradara, saya udah kerjasama ini kayaknya keempat atau kelima ya dengan Mas Guntur Suhardianto. Dan beliau tuh detail banget gitu. Jadi biasanya kalaupun misalnya udah pernah, dia pasti akan nyari tempat yang keindahan-keindahan yang tidak pernah ditampilkan gitu loh sebelumnya gitu. Makanya saya tahu bahwa kalau ke Mas Guntur, kalau saya kerja sama Mas Guntur itu pasti jadinya, walaupun saya ada di lokasi syuting 100% gitu ya, jadinya pasti di atas yang bisa kita harapkan. Dan ini filmnya grande banget, mewah banget ya Dek ya. Cantik banget, kalau lihat dari trailernya aja sangat amat eye pleasing. Aku berperan sebagai Sabira yang adalah adik dari Kak Mo yang diperankan oleh Baskara Mahendra dan anak dari Baba Rahman yang diperankan oleh Ferry Salim. Jadi keluarga ini tuh sudah menetap di Cina dari Sabira tuh masih 2 tahun. Jadi di sini tuh challenge-nya aku tuh memang harus kelihatan lebih fluent di Mandarin daripada di bahasa Indonesia. Nah, Sabira ini karakternya tuh kalau dari yang aku lihat kacamata aku, dia tuh benar-benar polos banget, masih putih banget, bersih banget. Tapi dia mengalami, nanti di filmnya bisa disaksikan juga, nanti akan mengalami suatu konflik yang sepertinya itu adalah masalah terbesar yang pernah dialamin dari dia hidup gitu. Karena sebelumnya kayak dia itu positif aja, happy aja gitu. Kita tuh proses reading kayak 2-3 minggu. Nah, kalau aku kebetulan, aku kan dari sekolah, dari aku TK sampai SMA memang udah dapat pelajaran Mandarin ya. Tapi PR-nya adalah untuk merecall memori vocab Mandarin dan cara ngomongnya. Kan kalau Mandarin tuh kalau misalnya salah nada aja itu salah arti gitu. 2 mingguan lah, ada acting coach-nya juga. Nambahin dikit tantangannya karena kita waktu syuting udaranya dingin. Iya, itu tuh adegan konflik keluarganya basically itu tuh dingin banget dan base campnya pun sangat amat dingin dan itu adegan emosional. Jadi awal-awal tuh aku agak mikir kayak aduh bisa nggak ya emosi-emosi dengan udara yang seperti ini gitu. Ditambah lagi marah-marahnya, emosionalnya, nangis-nangisnya tuh harus bahasa Cina. Jadi kayak udah dingin Cina gitu. Cina dingin terus habis itu bahasa Cina ya benar. Tapi itu jadi salah satu golden scene sih. Jadi salah satu golden scene kalau buat Asma dan buat teman-teman ya followernya Gabriel yang biasa ngeliat Gabriel seperti ini ya, itu akan surprise banget sih karena dia benar-benar memerankan tokoh yang benar-benar beda banget. Acting coach-nya itu Pak Susilo Badar. Dia itu aktor Indonesia juga, guru Indonesia juga, guru acting. Tapi ada juga namanya Ko Kelvin. Ko Kelvin itu emang fasih di bahasa Mandarin gitu. Jadi waktu kita preparation acting ada 2, ada Pak Badar sama Ko Kelvin. Aku tuh awal casting tuh bulan Maret 2024 lalu. Terus tiba-tiba di hold. Terus suruh casting lagi bulan September 2024, jadi jeda tuh. Nah aku pikir yang Maret kayak udah nggak dapet nih gitu. Tiba-tiba dipanggil lagi September casting. Aku kaget karena pas casting directornya tuh kayak udah ini kamu ngomong pakai bahasa Mandarin. Tapi kan skripnya belum Mandarin, so kayak gimana ya. Terus aku akhirnya coba inget-inget sebisa mungkin basic Mandarin lah. Terus nah pas casting aku baru tahu ternyata karakter aku tuh berhijab. Di situ sih sangat membantu sih aku bisa Mandarin sih. Dari PH tuh sejauh ini Asma kalau kerjasama tuh ada beberapa kondisi yang Asma minta. Yang pertama Asma minta akses ke skenario dan itu dikabulkan. Terus minta ada di lokasi syuting itu juga dikabulkan. Dan ada adegan yang memang Mas Guntur sampai basah ini boleh nggak sih begini gitu ya. Adegan si mau gendong siapa titik-titik tuh ya. Nah itu nanti ada. Kemudian untuk pemilihan cast juga mereka menginformasikan gitu. Jadi tetap kita boleh ngasih usulan, kita bicara misalnya kalau pemainnya yang lebih dewasa gitu ya, line up-nya ini gitu. Tapi kalau kita mau lebih muda, line up-nya ini gitu. Dan kemudian ya tetap keputusan di PH tentunya gitu. Tapi diajak bicara. Jujur aku ngerasa kalau misalkan setiap orang nanya kayak happy nggak syuting di Cina di luar negeri, aku kayak happy banget. Ini pengalaman syuting terbaik aku sejujur-jujurnya banget. Sukanya semuanya suka karena kita kan di negara baru ya. Terus aku kaget juga aku tuh bisa sedekat itu sama cast-castnya dan sekarang kita tuh masih sahabatan bahkan. Jadi
sebenarnya aku sempat ngobrol juga sih sama salah satu sama Emir. Aku sempat ngobrol kayak, tapi Mir, menurut lu kalau misalkan kita nggak syuting di Cina, kita bisa sedekat ini nggak? Terus kita semua jawab enggak, karena kayak waktu di Cina tuh sangat amat ngebantu kita buat chemistry building. Padahal kita tuh nggak sengaja buat chemistry building. Kayak aku sama Emir ngapain chemistry building, kita nggak ada adegan bareng, tapi kita berlima ya, itu tuh benar-benar nggak disengaja aja. Tiba-tiba karena di luar negeri, hari ini mau ngapain? Kita cari kegiatan, explore hal-hal baru. Jadinya deket di situ, deket sendiri. Itu sukanya. Jadi di sana kita ke theme park juga, kita dress up jadi Teletubbies, jadi kecoa, pokoknya random lah. Terus kita kelas dance, karena aku bilang ke mereka aku pengen banget dance di setiap negara yang aku pergiin. Terus mereka semua nemenin. Terus dukanya apa ya? Aku malah nggak kepikiran. Oh, makanan juga cocok ya? Aku makanan juga cocok gitu kan? Iya, aku cocok banget sama makanan Cina. Paling dukanya toilet ya. Oh ya, toilet. Toilet. Dan adegan-adegan yang terakhir-terakhir itu kan kita benar-benar base campnya itu cuma tenda ya, sama ada bis ya kalau kita mau ngumpet ya gitu. Tapi toilet itu mereka bangun dan aku tuh inget, aku tuh nahan mau ke kamar mandi gitu kan. Pas aku akhirnya mau ke kamar mandi pagi udah dibongkar. Lucu banget. Enggak, itu bener-bener daerah yang nggak ada ini ya, nggak ada bangun padang pasir ya. Yasmin kan? Yasmin sama Bas tuh syuting bener-bener kayak di padang desert gitu. Iya. Jadi gitu. bener-bener mereka cerita kayak harus digali kan? Iya, bener. Digali. Nah kalau yang aku tuh sebenarnya ini nggak semua toiletnya sih, cuman di lokasi karena waktu itu kita syutingnya agak di ujung, jadi di pelosok itu memang agak kotor. Tapi ada juga toilet-toilet yang bersih, nggak semuanya kotor gitu. Nggak, it's not as bad as yang orang-orang bilang sebenarnya. Tapi kalau yang menyenangkan tuh menurut Asma salah satunya adalah bahwa bagi tim produksi ya gitu, kalau boleh mewakili mereka, ini cast-nya nih nggak ada yang cengeng gitu. Jadi cast-nya itu kayak ya pejuang semua gitu. Bahkan ada adegan tuh yang Yasmin Nepper tuh benar-benar harus ngejar, dan itu lagi dingin-dinginnya tengah malam gitu ya. Adegannya tuh dia ngejar dan dia tuh saking tergesa-gesanya dia nggak bisa pakai sendal gitu kan. Jadi memang harus ngejar gitu. Itu saya yang sampai naluri keibuan gue memanggil gitu. Aduh, bawaannya pengen jelimutin gitu ya. Atau Baskara Mahendra yang dia kan sebagai orang lokal kan. Jadi dia nggak bisa kelihatan kedinginan menggigil gitu. Harus kelihatan gagah gitu ya, terbiasa gitu kan ya. Dan saya salut sih teman-teman tuh alhamdulillah semuanya kompak gitu, dan semuanya tuh saling memudahkan gitu. Aku sih enggak, aku malah pengen lagi ke situ. Homesicknya sekarang, pengen ke Cina lagi. Jadi awalnya itu aku ditawarin dari pihak label, yaitu Kak Pika Iskandar, yang mana dia mengatakan bahwasanya suara kamu cocok untuk membawakan karakter lagu Sepertiga ya, untuk kepentingan film Assalamualaikum Beijing 2. Dan singkat cerita memang pada awalnya aku dulu sudah sempat menonton film Assalamualaikum Beijing yang pertama, dan aku sangat suka ceritanya, dan itu ceritanya sangat emosional sekali, sangat keren banget Bunda, aku suka banget. Dan ketika aku ditawarkan untuk mengisi soundtrack film Assalamualaikum Beijing yang kedua ini oleh Kak Pika dan Pak Hartawan tentunya, itu aku benar-benar bersyukur banget, nggak nyangka. Dan aku rasa ini bukan proyek yang biasa, ini proyek yang luar biasa sekali, karena film ini namanya sudah sangat besar di kalangan masyarakat begitu ya, dan ditambah diperankan oleh para aktris dan para aktor yang keren-keren banget gitu. Jadi aku benar-benar senang banget karena lagu Sepertiga ini juga sangat relate ceritanya dengan film Assalamualaikum Beijing 2 gitu, yang mana lagu Sepertiga ini menggambarkan rasa harap, rasa ragu, rasa pasrah, itu semua campur aduk. Dan aku rasa lagu Sepertiga ini bisa mewakili emosional di dalam film Assalamualaikum Beijing 2 ini. Jadi tentunya aku sangat merasa terhormat dan bangga banget sampai di titik sekarang ini bersama Bu Asma dan Kak Gabriela. Itu aku benar-benar suatu kebanggaan untuk aku dan pengalaman yang gak akan aku lupain. Ya benar banget, jadi lagu Sepertiga ini singkatnya menceritakan tentang cinta yang tumbuh dari doa dan ketulusan, dan tentang seseorang yang menyebut nama seseorang yang dia kagumi di sepertiga malam, yang mana waktu itu waktu doa-doa yang paling didengar begitu Ibu. Dan lagu Sepertiga ini sangat dalam sekali maknanya, apalagi di bait yang Maha beri cinta, apabila ini pertanda jawaban setiap doa, aku mohon permuluskan jalannya gitu. Jadi ini sangat menggambarkan rasa harap, rasa cinta, rasa pasrah dan bingung menjadi satu, dan itu sangat relate banget. Apalagi perjalanan cinta para tokoh di film Assalamualaikum Beijing 2 gitu, yang berlapis rasa ya. Dan seperti yang Ibu Asma jelasin tadi, bahwasanya
takdir yang gak selalu sesuai dengan harapan gitu. Bahkan ini sangat relate banget sih. Waktu pertama kali aku dengar lagu Sepertiga ini, jujur aku merasa relate, dan mungkin ini akan relate juga bagi banyak orang yang pernah berharap lewat doa. Memang aku belum melihat secara full film Asbay 2 ini, tapi aku sudah melihat beberapa adegan atau scan inti dari film Asbay 2 ini. Terutama ketika Aisyah itu flashback memorinya ketika di Ningxia. Itu benar-benar campur aduk, ada rasa cinta, ada keikhlasan, ada pasrah, itu semuanya campur aduk. Dan itu scan yang menurut aku bisa menginspirasi aku untuk membawakan lagu Sepertiga ini dan bisa menyampaikan rasa dan makna lagu Sepertiga ini gitu. Jadi sebelum aku rekaman itu memang aku benar-benar meresapi adegan itu gitu. Jadi aku tidak menonton sebagai penonton biasa, aku mencoba menjadikan diri aku tuh tokoh gitu, agar aku bisa mengerti apa sih yang dirasain oleh Aisyah ketika itu gitu. Itu sih salah satu adegan yang bikin aku bisa meresapi lagu Sepertiga ini. Bisa dibilang lagu Sepertiga ini adalah soundtrack pertama aku. Jadi aku benar-benar sangat bangga banget, sangat merasa terhormat banget bisa terlibat di dalam film besar ini gitu. Jadi harapan aku semoga lagu Sepertiga dan film Assalamualaikum Beijing 2 ini bisa menjadi jembatan untuk karir aku ke depan, dan semoga aku bisa kembali membawakan karya-karya selanjutnya dan yang pasti lebih baik dari lagu Sepertiga dan juga film Assalamualaikum Beijing 2 ini tentunya. Mudah-mudahan Assalamualaikum Beijing 2-nya hits, lalu ada Assalamualaikum Beijing 3, terus yang ngisi OS di Assalamualaikum Beijing 2 ngisi lagi di Assalamualaikum Beijing 3. Amin. Amin. Dan pastinya semoga film Assalamualaikum Beijing 2 ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas, karena film ini benar-benar bagus banget, penuh makna banget gitu. Jadi harus nonton sih. Bener-bener semua tentang doa, tentang keikhlasan, semuanya ada di film ini, dan banyak ilmu yang bisa kita ambil dalam film ini. Ini sebuah cerita yang kalau buat saya, setiap kita pasti pernah patah hati, setiap kita pasti pernah mengalami kehancuran hati, entah misalnya oleh keluarga, oleh siblings ya, saudara kandung kadang-kadang gitu, atau misalnya oleh kebohongan yang tidak terhindarkan gitu yang dilakukan oleh ayah atau ibu misalnya, atau dari laki-laki yang kita cintai, atau dari perempuan yang kita cintai, atau dari takdir yang tidak sesuai dengan yang kita cita-citakan gitu. Tapi apapun itu, mudah-mudahan ketika kamu melangkah ke bioskop dan kamu nonton Assalamualaikum Beijing 2 ini, mudah-mudahan yang tadinya hatinya berat, mudah-mudahan keluar bioskop hatinya lebih ringan. Yes. Amin.